Jadi, IPO itu sebenarnya cuma tiket lotre. Nasib kita cuma ditentukan sama lemparan koin, semuanya benar-benar acak, atau jangan-jangan ada polanya? Ada sebuah faktor X yang nggak pernah ditulis di prospektus tapi justru jadi kunci dari semua ini? Gimana kalau saya bilang, selama ini mungkin Anda salah fokus? Rahasianya bukan di seberapa keren fundamental perusahaannya atau seberapa tebal laporan keuangannya. Faktor penentu yang sebenarnya adalah siapa yang duduk di kursi kemudi. Yap, setiap IPO itu punya supir. Dan hari ini, kita akan ungkap playbook mereka yang tak tertulis. Sebuah rahasia yang mungkin bakal selamanya mengubah cara Anda melihat pasar saham. Oke, mari kita bedah satu persatu. Ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bongkar dulu siapa sih sebenarnya supir IPO ini. Terus kita bakal kelompokin mereka ke dalam 4 kategori yang beda banget. Dari yang paling jago sampai yang paling horor. Dan di akhir kita bakal rangkum semuanya dalam satu lembar contekan pamungkas yang bisa Anda simpan. Siap? Oke, sekarang waktunya kita singkap tirai dan kenalan sama dalang di balik pergerakan harga saham IPO. Bukan direkturnya, bukan juga pemiliknya, melainkan sang penjamin emisi, atau dalam bahasa gaul para trader, ya ini dia, supir IPO. Merekalah yang dipercaya menyetir kemana arah sebuah saham setelah resmi melantai. Jadi, supir IPO itu apa sih? Secara formal, mereka itu lead underwriter, penjamin emisi utama. Tugas resminya ya membantu perusahaan buat go public, tapi di mata para pelaku pasar, peran mereka itu jauh lebih dari itu. Merekalah yang mengatur penawaran, alokasi saham, dan seringkali jadi penjaga gawang di hari-hari awal perdagangan. Makanya, setiap supir ini punya reputasi, punya gaya main, dan ini yang paling krusial, punya pola hasil akhir yang cenderung bisa ditebak. Ngertiin gaya mereka itu kuncinya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain frekuensi dulu soal dua istilah sakti ini. ARA, auto reject atas, itu batas kenaikan harga harian. Ini jackpotnya. Sebaliknya, ARB, auto reject bawah, itu batas penurunan harga harian. Ini mimpi buruknya. Kenapa ini penting? Ya karena jago atau enggaknya seorang supir itu seringkali diukur dari seberapa sering dan seberapa lama mereka bisa bawa sahamnya ARA, dan tentunya menghindari ARB. Oke, kita mulai dari kasta tertinggi, kategori paling elit dan paling diincar semua orang. Ini adalah para supir yang tujuannya bukan cuma bikin sahamnya naik, tapi meluncurkannya ke orbit. Kalau mereka yang pegang setir, tujuannya bukan cuma cuan, tapi euforia berkepanjangan. Yuk kenalan sama para peluncur roket ini. Di kategori ini ada dua nama yang paling bersinar. HP dari Henan Sekuritas dan KI dari Ciptadana Sekuritas. Lihat deh jenisnya, driver multi-bagger. Artinya, tujuan mereka itu bukan cuma untung 20-30%, tapi bikin harga sahamnya berlipat-lipat ganda. Dan deskripsi perjalanannya, dibawa ke langit ke-7. Ini istilah buat kenaikan yang gila-gilaan dan konsisten. Bisa ARA berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dan ini nih yang bikin geleng-geleng kepala. Lihat angkanya deh. Win rate atau tingkat keberhasilannya itu 99%. Serius, 99%. Di dunia saham yang serba nggak pasti, angka segini tuh udah kayak cheat code di game, ya kan? Ini tuh udah deket banget sama yang namanya jaminan. Jadi, kalau Anda lihat kode HP atau KI di prospektus, pasar tuh udah tahu. Mereka ini datang bukan buat main-main, mereka datang buat menang. Oke, kita geser ke kategori berikutnya. Para supir di sini juga ambisinya sama tinggi kok. Sama-sama ngejar untung gede. Tapi, cara mereka nyampe ke sana itu beda. Kalau yang tadi itu lari sprint, yang ini lebih kayak lari maraton. Perjalanannya mungkin nggak selamanya lurus ke atas, tapi tujuannya tetap sama, garis finish yang memuaskan. Di sini ada 3 pemain utamanya. AZ dari Sukor Sekuritas, YJ dari Lotus Sekuritas, dan AI dari Kaihian Sekuritas. Coba lihat, win rate-nya juga tinggi banget, 90%. Tujuannya juga sama persis, mau jadi bagger atau multi-bagger. Nah, terus kalau sama-sama bagus, apa dong bedanya sama si peluncur roket tadi? Jawabannya ada di gaya perjalanannya. Nah, disinilah seninya. Perjalanan sama mereka ini butuh mental yang kuat. Ambil contoh AZ. Dia dikenal bisa bawa saham terbang sebulanan, tapi habis itu biasanya ada koreksi dulu. Nah, di momen koreksi inilah banyak investor pemula panik terus jual rugi. Padahal kalau ikutin polanya, itu cuma pit stop doang sebelum lanjut lari lagi. Jadi kuncinya di sini adalah sabar. Bakal ada turbulensi di tengah jalan, tapi kalau Anda sabar, supir-supir ini biasanya bakal nganterin sampai tujuan akhir. Sekarang kita masuk ke area yang agak abu-abu nih. Supir-supir di kategori ini bisa banget ngasih untung cepet dan lumayan gede. Tapi selalu ada tapinya.
ada syarat dan ketentuan berlaku. Mereka bisa bawa Anda terbang tinggi, tapi Anda harus tahu persis kapan waktunya buat lompat pakai parasut. Coba kita lihat profilnya. Ada LG dari Trimegah, win rate-nya solid 90%, targetnya ke atmosfer atau sekitar 4 kali ARA. Terus ada DH dari Sinarmas dan HD dari KGI, dua-duanya punya win rate 80% dengan target kenaikan awal yang juga fantastis. Kalau dilihat di atas kertas, ini kan menarik banget ya, cuan cepet dalam beberapa hari doang. Tapi, nah disinilah letak jebakannya. Jadi, ini dia poin krusialnya. Pestanya nggak berlangsung selamanya. Euforia di awal itu beneran ada, tapi triknya adalah tahu kapan harus pulang. Untuk HD misalnya, reputasinya udah terkenal banget. Sahamnya bakal dibuat nyelam setelah proyek selesai. Artinya, setelah target 2-4 kali arah tercapai, mereka bakal lepas kendali. Harganya bisa berbalik arah dengan cepat banget. Kalau Anda nggak sigap keluar, ya siap-siap aja ikut tenggelam. Ini murni permainan timing. Oke, tarik napas dulu. Kita sekarang masuk ke zona bahaya. Kategori yang paling ditakuti dan diwaspadai para trader. Kalau kategori pertama tadi itu mimpi indah, yang satu ini, wah, ini berpotensi jadi mimpi buruk yang menghantui portofolio Anda. Inilah dia para supir yang terkenal suka ngajak nyelam. Ini dia daftar pemainnya. Ada XE dari NH Korindo, CC dari Mandiri Sekuritas, PD dari Indo Premier, DR dari RHB, dan BQ dari Korea Investment. Istilah di bawah nyelem itu cara halus buat bilang kalau saham yang mereka kawal punya kemungkinan besar buat langsung anjlok di bawah harga IPO, kadang-kadang bahkan di hari pertama. Dan angka-angka ini ngomong lebih keras dari kata-kata. Lihat deh, bedanya sama kategori-kategori sebelumnya jauh banget. Win rate-nya terjun bebas. CC cuma 10%, DR 20%. Ini artinya kemungkinan Anda buat rugi itu jauh lebih gede daripada untung. Angka ini udah jadi lampu kuning, bahkan lampu merah, yang sangat jelas. Timeline ini, aduh ini bukan sekedar data ya. Ini tuh kayak reka adegan ulang sebuah tragedi investor retail. Beneran deh. Coba bayangin. Hari pertama, sahamnya langsung nyelam. Buka aplikasi, isinya merah semua. Beberapa bulan kemudian, ada ijo-ijo dikit, nafas lega sebentar. Ngira, nah akhirnya balik arah nih. Tapi ternyata itu cuma harapan palsu. Cuma jebakan Batman sebelum diajak nyelam lagi, lebih dalam. Dan setelah itu, tidur panjang. Sahamnya jadi fosil di portofolio. Jadi pengingat pahit setiap kali kita buka aplikasi. Baik, kita udah melakukan perjalanan dari langit ke-7 sampai ke dasar samudra. Sekarang, waktunya kita gabungin semua info dan kearifan pasar ini jadi satu slide pamungkas. Anggap aja ini lembar contekan Anda, panduan cepat buat navigasi dunia IPO yang kadang-kadang liar ini. Dan ini dia rangkumannya. Semuanya dalam satu tabel yang jelas. 4 kategori, dari surga sampai neraka IPO. Ada kodenya, nama sekuritasnya, perkiraan win rate-nya, dan yang paling penting, polanya. Ini bukan cuma data loh, ini peta psikologis pasar. Jadi lain kali Anda mau ikut IPO, coba deh intip contekan ini dulu. Inilah intisari dari playbook yang udah kita bongkar bareng-bareng. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pemikiran. Tentu, ini bukan nasihat keuangan ya, dan kinerja masa lalu juga nggak menjamin hasil di masa depan. Tapi, ini adalah sebuah kerangka berpikir yang bisa mengubah Anda dari penumpang pasif jadi co-pilot yang lebih waspada. Tahu pola-pola ini emang nggak menghilangkan resiko, tapi ini memberdayakan Anda untuk menavigasi resiko itu dengan lebih baik. Jadi lain kali ada IPO baru, coba deh jangan cuma tanya perusahaannya bagus nggak, tapi tanyakan juga ke diri sendiri. Siapa nih yang nyetir? Dan gue siap nggak ya sama gaya nyetirnya dia? Jawabannya mungkin bisa mengubah segalanya.